Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Airin Nas. Makasih buat teman-teman yang udah ngikutin cerita aku sampai sejauh ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan dihidupkan loncengnya ya, supaya setiap aku upload cerita yang terbaru, kalian dapat notifikasinya. Ku kembalikan uangmu mas, bagian 48. Pov Yuni. Mbak, kayaknya dia sakit beneran, teriak Wira padaku. Ambar juga menatap aku memelas. Hubungi Mas Hamdan sana, mengapa kau melihat aku seperti itu? Kataku ketus padanya. Masih bisa aku lihat raut wajah tak setujunya, namun dia tetap melakukannya. Dihubunginya Mas Hamdan agar membawa ibunya ke rumah sakit. Mas, ibu sakit mas, segera pulang. Mas masih jauh di perjalanan, kamu segera bawa saja, nanti mas akan datang ke rumah sakit segera setelah pulang. Ambar tak dapat berkata-kata, dia mematikan sepihak sambungan telepon itu. Dia diliputi rasa kebingungan. Kamu dengar sendiri mbak, Mas Hamdan masih jauh dan ibuku sakit. Di mana rasa peri kemanusiaan kamu? Katanya padaku dengan suara cukup keras. Aku menghela napas, kuperhatikan wanita parubaya yang tergeletak di sana. Ada rasa kasihan juga. Baiklah, bawa dia ke rumah sakit, kataku pada Ambar. Wajahnya sedikit cerah dan dia minta tolong Wira dan Sigit untuk membawa ibunya ke mobilku. Di dalam mobil, Ambar terlihat panik dan memegangi ibunya. Aku hanya mendesah saja sambil sesekali memandang mereka. Belum reda rasa kesalku karena Ambar sudah mencuri harta anakku, sekarang seakan-akan dia mempersalahkanku jika aku tak membawa ibunya ke rumah sakit. Bisa cepat sedikit tidak berkendaranya, kasihan ibuku, katanya dengan nada memerintah. Aku hanya tersenyum getir ke arahnya. Hei, siapa kau berani memerintah? Rosita tersenyum lucu mendengar tururku ke Ambar. Mbak, mohon jangan dulu mempermasalahkan ini, menyangkut nyawa seseorang. Bagaimana bila ibumu dalam masalah, maka kau akan melakukan hal yang sama. Kita sama-sama manusia, seharusnya bisa saling menolong. Jangan sok menggurui aku, Ambar. Tidak ada seorang ibu yang setuju anaknya mencuri, apalagi mencuri uang anak yatim. Kau tahu begitu besar azab memakan harta anak yatim, kataku ketus padanya. Kami terpaksa mbak, kami harus melakukannya karena sudah gak punya uang. Dan kamu sangat pelit. Dia masih bisa menjawab aku. Aku melayangkan pandangan sengit padanya. Kenapa kau harus merampokku asal kau tahu masmu punya banyak uang? Dia royal ke Lia dan selalu mendahulukan kau serta ibumu daripada aku. Kenapa aku yang harus kau katai seperti itu? Dia terdiam mendengar ucapanku. Aku hanya tertawa getir ke arahnya. Makanya kalau ada uang itu ditabung, jangan sok dan foya-foya. Sekarang kalian sendiri susah dan kau malah menyalahkan orang lain. Di mana pikiranmu? Ambar hanya diam saja, tak berani lagi menyahut. Dia diam dan hanya memanggil-manggil ibunya supaya sadar. Sampai kami di rumah sakit, dia segera membawa ibunya ke ruang unit gawat darurat. Ambar terlihat panik dan berusaha agar ibunya mendapat pertolongan secepatnya. Bagaimana kondisi ibu saya, dok? Tanya Ambar dengan panik. Bagaimana kronologinya? Tanya dokter itu mencari informasi awal Bu Rowena pingsan. Tidak tahu karena pingsan tiba-tiba, ibu sudah beberapa kali pingsan tanpa sebab, dok. Biasanya pasti ada sebab dia pingsan, mungkin mendengar kabar buruk atau memang karena kondisi kesehatan menurun, kurang makan, tekanan darah rendah atau masalah kesehatan lainnya, dokter itu menjelaskan. Lantas sakit apa ibu saya, dok? Kami belum tahu mbak, sementara biar diperiksa dulu. Mohon tunggu di luar dan isi berkasnya nanti akan kami infokan, kata dokter itu. Ambar menerima dan keluar dari ruangan. Ibunya diperiksa dokter. Baiklah, kami pergi dan aku sudah cukup membantu membawa ibumu ke rumah sakit. Ambar secara cepat menarik tanganku. Aku melihat dia sudah memegang tanganku. Aku melepasnya kasar. Mbak, jangan pergi dulu. Saya nggak bisa merawat orang sakit dan saya nggak ngerti sama sekali, katanya. Dia tersentak saat tanganku lepas. Aku menertawakannya karena merasa lucu. Hei, dia ibumu dan siapa yang kau harapkan menjaganya? Aku tahu mbak, tapi biaya administrasi kami tak punya. Bagaimana ibu mau dirawat dan sembuh? Aku menghela napas. Mengapa mereka tak berhenti menyusahkanku? Tunggu masmu datang saja, mengapa kau selalu menyusahkan aku?
Kau tahu kekasih Mas Hamdanmu adalah wanita bekerja kantoran dan punya duit banyak. Kenapa harus aku yang akan menjadi mantan yang harus kau rampok? Aku udah gak ada urusan denganmu dan keluargamu lagi. Kau tahu perbuatanmu dan ibumu banyak menyayat perasaanku. Sampai kapan kamu mau hidup di masa lalu, Mbak? Sampai kapan? Lupakanlah masa lalu dan sekarang ibuku sakit, tolonglah dia, katanya padaku dengan enteng. Mengapa dia bisa asal bicara seperti ini? Dia pikir aku bisa begitu saja keluar dari masa lalu yang pahit. Aku harus mengusir trauma karena sikap Mas Hamdan dan keluarganya. Enak sekali kamu berkata. Kamu pikir perlakuanmu dan keluargamu tidak mendatangkan luka dan trauma untukku? Aku harus bertahan seperti apa supaya bisa melupakan perbuatan kejam kalian di masa lalu? Aku menatapnya tajam. Aku mengambil gawaiku dan kuhubungi Mas Hamdan karena kesal. Aku ingin dia segera datang dan mengurus ibunya. Panggilan terhubung. Halo, suara wanita di seberang. Aku mendengus kesal. Mas Hamdan rupanya sedang bersama wanita dan mungkin bersenang-senang. Halo, mana Mas Hamdan? Ini siapa? Tanyanya sedikit marah. Kamu yang siapa? Di mana Mas Hamdan? Bentakku. Dia terdiam sebentar. Aku tahu dia siap meledakkan emosinya. Aku calon istrinya dan sedang mengandung anak Mas Hamdan. Kamu siapa? Pacar barunya kah? Jangan ganggu suamiku, katanya padaku. Aku menjauhkan telepon itu dari telingaku karena dia berbicara dengan kuat sekali. Suami, kapan kau kawin dengannya? Punya anak haram saja bangga. Asal kau tahu ibunya masuk rumah sakit dan dia menyusahkan aku. Seharusnya kau calon mantu yang baik, kau urusi mertuamu ini. Mengapa harus menyusahkan aku? Cepat bilang sama Mas Hamdan segera kesini dan rawat ibunya atau dia akan terlantar di sini, ucapku dengan kesal. Kamu siapa? Aku Yuni. Klik, dia mematikan sambungan secara sepihak. Benar-benar wanita mengesalkan. Aku sudah sangat berusaha membantumu, menghubungi Mas Hamdan juga sudah aku lakukan. Padahal kau sudah mencuri harta anakku. Namun aku masih berbaik hati membantumu dan tidak membawa kasus ini karena hukum, kataku pada Ambar. Dia hanya diam dan tidak ada rasa berterima kasih atau bagaimana. Dia tidak setuju dengan ucapanku. Aku sama sekali tak ambil pusing lagi. Aku sudah cukup dikecewakan oleh sikap-sikap mereka. Aku mengajak mereka pergi. Kami meninggalkan Ambar. Dia tak setuju dengan perkataanku. Tapi dia tak berhak mengaturku. Ibunya sudah sakit dan menyusahkan aku, membuang sebagian waktu berhargaku. Di ujung jalan aku bertemu Mas Hamdan dan Mbak Lia. Mereka berjalan cepat hendak menjumpai Bu Rowina. Ternyata wanita tadi yang mengangkat teleponku adalah Mbak Lia. Yuni, kata Mas Hamdan. Dia berhenti di hadapanku. Bagaimana ibu? Aku hanya mengendikkan bahuku. Sedang dirawat dan Ambar belum mengisi berkas administrasi karena gak ada uang, kataku dengan ketus. Jadi belum kamu bayarkan dulu? Belum, jawabku cepat. Bagaimana ibu mau mendapat perawatan segera kalau kamu gak bisa diandalkan? Katanya padaku seperti memerintah. Bersyukur aku mau membantu ibumu, dia ibumu dan bukan ibuku. Mas Hamdan terdiam mendengar ucapanku. Aku menatap Mbak Lia ketus. Sekarang dia sudah berani menatap balik aku dan tidak menundukkan pandangannya lagi. Kamu memang gak bisa diandalkan, Yun. Urus anak ibumu. Bersyukur aku tak laporkan mereka ke polisi karena sudah mencuri harta anakku, kataku dengan sengit ke Mas Hamdan. Bicara apa kamu? Kau interogasi aja adik kesayanganmu. Ternyata mereka kekurangan uang sehingga harus menjadi pencuri. Mengapa kau biarkan adik dan ibumu telantar sehingga berani mencuri? Beruntung dia mencuri di tempatku dan aku masih berbaik hati tak melaporkan keluargamu ke kantor polisi. Jika dia mencuri di tempat orang lain, maka mereka sudah masuk bui hari ini juga, sentakku. Wajah Mas Hamdan pias, dia menengus kesal padaku lalu berjalan cepat hendak menjumpai Ambar. Sementara Mbak Lia masih betah dia di sini. Dia menatap aku dengan gusar. Aku menaikkan sudut bibirku seakan mengejeknya. Mengapa wanita seperti dia mau dengan Mas Hamdan? Aku kemudian beranjak, ingin segera pergi meninggalkan dia. Yuni, tunggu, panggilnya. Aku berhenti dan dia mengejarku. Apa? Saya mau bicara sebentar, pembicaraan penting sesama wanita. Aku gak punya waktu. Hanya sebentar, Yun, penting, katanya padaku. Bersambung. Makasih ya teman-teman udah meluangkan waktu membaca novel aku. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.